channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis dari @ras140217. Kalian nanti dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempat disamarkan semua untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Diganggu Jin Saat Hamil. Namaku adalah Angga. Usiaku di tahun ini 2019, sudah memasuki 27 tahun. Aku mempunyai seorang istri yang baru saja kunikahi di awal tahun 2018 lalu. Ya, pernikahan kami masih sangat muda, tapi di usiaku yang sudah mendekati kepala 3 ini, sangat ingin sekali memiliki anak. Segala cara aku dan istriku lakukan agar dia cepat hamil. Namun sudah hampir setahun ini usaha kami sepertinya tidak membuahkan hasil. Oh ya, aku di sini bekerja di salah satu PT, perusahaan yang bergerak di dalam bidang pertambangan. Gajiku per bulannya terbilang sangat cukup. Kami juga tinggal di sebuah rumah yang lumayan bagus. Kata teman-temanku, kami berdua adalah pasangan yang sangat bahagia dan harmonis. Tapi kurasa apa yang dikatakan mereka itu tidak sepenuhnya benar. Apalagi saat kami melihat orang-orang yang berjalan-jalan sore atau liburan sedang bermain-main dengan anak-anak mereka. Ditambah lagi ibuku yang berada di Matapura, salah satu kecamatan sekaligus ibu kota Kabupaten Banjar. Maaf kalau salah, tolong koreksi ya. Kalau menelpon selalu menanyakan apakah istriku sudah ada tanda-tanda kehamilan apa belum, yang tentu membuatku risih. Takut kalau istriku tersinggung dengan perkataan ibuku. Malam itu aku baru saja pulang kerja. Istriku tersenyum-senyum menungguku duduk di depan pintu. "Kenapa sayang?" tanyaku. "Selamat ya, 9 bulan lagi kamu bakal jadi ayah," bisik istriku yang langsung membuatku melotot. "Kamu hamil?" tanyaku dengan wajah yang senang. Istriku mengangguk sambil tersenyum. Ia memberikan aku sebuah benda kecil bergaris. "Apa ini?" tanyaku. "Itu tes kehamilanku. Sudah 1 bulan yang," jawabnya. Aku yang tidak menyangka akan mendapatkan kejutan seperti ini tentu sangat-sangat bahagia. Ku peluk erat istriku. Berkali-kali ku ucapkan terima kasih kepadanya. Kehidupan kami sangat berwarna setelah kehamilan istriku, dan aku pun dengan sukarela memasak, mencuci baju pagi dan malam. Karena sekarang istriku gampang mual-mual, bahkan bau-bau masakan pun ia tidak suka. Menginjak kehamilan 2 bulan, rumah kami sudah tidak terurus lagi, karena kerjaanku yang selalu dapat jatah lembur, juga istriku yang selalu muntah setiap kali menginjak kaki ke dapur. Rumah kami sudah bagaikan kapal pecah. Sampai suatu hari saat aku masih lembur, istriku menelpon dan mengabarkan kalau ada orang yang menggaruk-garuk pintu kamar dari luar. Suara istriku saat itu ku dengar sangat amat ketakutan, sehingga mau tak mau aku harus meminta izin untuk pulang terlebih dahulu pada bos.
Dan saat sudah sampai di rumah, aku mengambil sebuah kayu di halaman untuk berjaga-jaga kalau memang benar-benar ada orang jahat yang mau masuk ke dalam rumah. Namun semuanya di luar ekspektasiku. Ternyata tidak ada tanda-tanda orang lain yang berada di dalam rumah. Semuanya terlihat aman-aman saja. Kunci-kunci jendela juga masih terpasang rapat, tidak tersentuh. Aku menghela nafas panjang, agak kesal dengan kelakuan istriku. Dan saat aku masuk ke dalam kamar kami, kulihat dia yang bersembunyi di dalam selimut. Tidak ada siapa-siapa di rumah. Mungkin itu hanya halusinasimu saja. Lain kali jangan seperti itu lagi ya. Aku tidak enak izin terus sama bosku, ucapku lembut. Namun baru saja selimutnya akan kubuka, terdengar teriakan istriku dari arah luar rumah. Dan saat aku menoleh, ternyata selimut itu sudah kempes, sudah tidak ada lekukan tubuh lagi. Aku sangat kaget dengan apa yang kualami barusan. Dengan langkah tergesa-gesa aku berlari menghampiri arah suara istriku. Ternyata dia bersama salah satu tetangga kami. Maaf Pak Angga, tadi istri Bapak teriak-teriak ketakutan. Dia lari sampai ke jalan. Saat kami tanya, katanya dia melihat hantu di dalam rumah, ujar si tetangga. Terima kasih ya Bu. Sebenarnya tidak ada siapa-siapa di rumah. Hanya saja istri saya ini sering berhalusinasi. Maklumlah, baru awal-awal kehamilan, kata Angga sambil tersenyum. Sebaiknya istri Bapak memang harus lebih diperhatikan Pak. Karena awal-awal kehamilan seperti itu biasanya sangat rawan. Diincar makhluk halus, baunya wangi, pesan si tetangga sebelum pergi. Aku tidak mau tinggal sendirian lagi di rumah itu Yang. Rumah itu ada hantunya, ujar istriku. Ya Tuhan, kamu itu bukan anak kecil lagi Yang. Yang kamu lihat itu bukan hantu. Itu cuma halusinasimu saja yang kebanyakan nonton film hantu di YouTube, ujar Angga menjelaskan. Karena bendakannya itulah istri Angga menangis sesenggukan. Ia sangat kecewa karena lelaki yang dia cintai sama sekali tidak mempercayainya. Istrinya Angga selalu berusaha menyembunyikan ketakutan-ketakutannya apabila sedang berada di hadapan sang suami. Tempatnya bercerita adalah si ibu tetangganya. Seperti sore itu, istri Angga sedang duduk-duduk di depan rumahnya Bu Rauda. Sebut saja namanya begitu. Kamu itu hamil pertama dan usia kandunganmu masih sangat muda. Kehamilan yang seperti ini sangat diincar oleh makhluk halus. Makanya orang-orang dulu menyediakan kadut yang terbuat dari kain hitam. Biasanya kadut itu diisi dengan jari hangau, kayu sompun, limau nipis, sahang atau lada biji, dan bawang merah tunggal. Kadut itu harus dibawa oleh si ibu hamil. Bisa diselipkan di celana, BH, atau diikat di pinggang. Benda-benda itu dipercaya dapat melindungi si ibu hamil dari penghulu, kuyang, ataupun makhluk halus lainnya, kata Bu Rauda menjelaskan. Dan di bawah rumah digantung duri limau, sekadut garam, dan daun nanas secara terbalik. Katanya daun nanas yang digantung terbalik sama seperti ranjau yang menghalangi mereka masuk. Aku dulu juga begitu. Sewaktu hamil, anak-anakku dan usia kandungan 7 bulan biasanya disuruh minum telur ayam kampung dan minyak goreng sampai ketika akan melahirkan. Setiap sholat juga harus membaca tasbih Nabi Yunus atau doa Zunun. Alhamdulillah kelahiran lancar meski tidak memakai talusur, lanjut Bu Rauda sembari mengelus perut istrinya Angga.
Tapi suami saya tidak percaya dengan hal-hal seperti itu, Bu. Dia selalu mengaitkan apa yang saya alami dengan ilmu kedokteran. Jika ditentang, dia pasti marah, ujar istrinya Angga jujur. Bu Rauda terdengar menghela nafas, lalu ia membuang jauh-jauh pandangannya. Memang sangat susah menjelaskan dengan orang yang tidak mempercayai hal-hal seperti itu. Padahal aku yakin suamimu itu pasti juga sudah merasakan hal yang sama denganmu. Oh ya, tunggu sebentar ya. Aku ingin mengambil sesuatu untukmu, ujar Bu Rauda seraya beranjak dari duduknya. Istrinya Angga menunggu Bu Rauda keluar sambil melihat-lihat bunga-bunga yang cantik di halaman rumah tersebut. Sini say, panggil Bu Rauda. Ini kadut yang dulu kupakai sewaktu hamil. Tadi sudah kuisikan dengan jaringau, bawang tunggal, limau nipis, dan kayu sompun. Tolong dijaga ya, jangan dilepas, ujar Bu Rauda seraya memasangkan kadut hitam dengan tali hitam yang cukup panjang ke pinggang istri Angga. Besok kalau aku pulang dari kebun, aku akan bawakan daun nanas untukmu, lanjut Bu Rauda. Tapi Bu, ini penangkal. Kamu jangan sekali-kali melepas, apalagi membuangnya. Karena kita tidak tahu sosok apa yang mengincar janinmu itu. Jaga ini untuk anakmu dan dirimu, potong Bu Rauda. Terima kasih banyak Bu. Saya tidak tahu lagi bagaimana caranya membalas kebaikan ibu, jawab istri Angga. Sudah, kita ini sesama wanita. Apa yang baru kamu rasakan sekarang sudah terlebih dulu aku rasakan, kata Bu Rauda seraya mengelus pundak istri Angga. Ya sudah Bu, kalau begitu saya pulang dulu ya. Mau memasak, pamit istri Angga. Ya, ingat-ingat pesanku ya, jangan dilepas kadut itu, ujar Bu Rauda. Sesampainya ia di dalam rumah, hawa yang tidak enak kembali ia rasakan. Apalagi saat ia memasak sayur sup di dapur. Semua kuah di dalam panci habis tumpah mengenai bagian pinggang kanan dan kakinya. Sesegera mungkin ia berlari ke arah kamar mandi untuk menyiram bekas tumpahan air kuah sup mendidih tadi di tubuhnya. Perih sakit yang ia rasakan, bahkan air keran pun tidak banyak membantu. Sementara itu terdengar suara dari pintu kamar mandi yang secara tiba-tiba menutup dengan sendirinya. Belum hilang rasa kagetnya, sebuah wajah memantul di cermin, membuat istrinya Angga langsung berteriak ketakutan. Angga yang baru saja sampai di rumah seketika kaget mendengar teriakan istrinya yang berasal dari kamar mandi. Saat pintu terbuka, terlihat istrinya sedang duduk dengan kedua tangan yang menutup mata. Ia menangis sesungguhkan dengan nafas yang berat. Ada apa ini Yang? Tanya Angga seraya membantu istrinya berdiri. Kok kayak bau sup? Aku ketumpahan sup panas Yang. Tadinya aku mau memasak untukmu. Angga menghela nafas. Kan aku sudah bilang, kalau tidak sanggup memasak ataupun bersih-bersih rumah, jangan dilakukan. Yang ada nanti kamu bisa sakit Yang. Aku tidak mau anak kita kenapa-kenapa. Lain kali jangan lagi ya. Besok aku akan minta tolong istri temanku untuk menemanimu di rumah sebelum ART kita cari ketemu, ujar Angga. Istrinya Angga hanya bisa terdiam tanpa bisa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada suaminya. Keesokan harinya, istri temannya Angga yang bernama Rita datang bersama 3 anaknya. Sepanjang hari mereka berada di sana.
Anak-anak temannya Angga itu sangat nakal. Mereka bahkan sudah beberapa kali dalam sehari memecahkan kaca lemari dan alat-alat makan milik istrinya Angga. Ibunya yang melihat kenakalan anak-anaknya hanya menegur sedikit-sedikit, dan ia lebih asik dengan handphonenya untuk berselfie ria. Menjelang Isya mereka pulang dengan dijemput oleh suaminya yang merupakan teman kerja dari Angga. Aku tidak mau lagi mereka datang kemari. 4 piringku mereka pecahkan. Kaca lemari dapur juga pecah karena ulah anak-anak itu, ujar istrinya Angga. Wajarlah Yang, namanya juga anak-anak. Biarkan sajalah, kan masih bisa diganti, ucap Angga sembari meminum segelas air putih. Hah? Wajar? Wajar kalau cuma anak-anak itu yang ada di sini sendirian. Ini ibunya juga ada di sini, tapi tidak menegur sedikit pun. Dengan kelakuan anak-anaknya itu, malah asik main HP dan telepon-teleponan, ujar istrinya Angga. Aku lebih baik duduk sampai malam di rumah Bu Raudah menunggu kamu pulang, ketimbang harus bersama istri temanmu itu, ketus istrinya Angga. Bu Raudah lagi, Bu Raudah lagi. Apa sih untungnya bergosip dengan tetangga kita itu? Kamu mau nambah dosa, gosipin orang-orang. Kamu itu tahu karma tidak sih? Ujar Angga setengah membentak. Astaga, siapa bilang kalau aku duduk bersama Bu Raudah langsung menggosip? Kejam sekali mereka memfitnahku, isak istri Angga. Angga menghela nafas panjang. Semua orang di sini itu tahu kalau Bu Raudah itu tukang gosip, orang aneh yang selalu merasa dirinya paling benar. Makanya aku tidak suka kalau kamu bergaul dengan Bu Raudah, kata Angga melembutkan nada bicaranya. Tapi dia tidak seperti itu, teriak istrinya Angga. Angga kembali menghela nafas. Ia tak ingin membuat istrinya menangis. Ia juga tak ingin masalah ini sampai melebar kemana-mana. Maksudnya juga baik, meminta istri temannya untuk menemani istrinya di rumah. Tapi ternyata semuanya di luar dugaan. Bukannya merasa lebih baik, istrinya malah risih dan tidak nyaman dengan keberadaan istri teman Angga. Ia berjalan ke dapur, melihat piring-piring dan kaca lemari yang pecah berserakan di lantai. Ia mengumpulkannya dengan sangat hati-hati. Namun tiba-tiba saja istrinya langsung mendorong tubuh Angga hingga terjatuh ke tumpukan kaca pecah yang membuat darah seketika keluar dari wajah dan telapak tangan Angga. Tidak hanya sampai di situ, istrinya Angga juga berkali-kali membenturkan kepala suaminya ke pecahan kaca hingga darah menyembur kemana-mana. Angga yang sudah terluka itu pun dibuat emosi dan langsung melukai tangan istrinya. Hampir saja ia mencekik leher wanita itu. Andai ia tidak teringat bahwa istrinya sekarang sedang hamil. Angga meringis kesakitan. Beberapa serpihan kaca masih menempel di wajahnya. Namun begitu istrinya Angga malah tertawa dan berusaha menyerang lagi. Angga yang tidak ingin melukai istrinya lagi itu pun langsung berlari ke arah ruangan lain. Ia berusaha menghindar. Namun anehnya istrinya Angga bisa menemukan keberadaannya meski sudah bersembunyi di tempat yang tersembunyi. Wanita itu terlihat gemetar menangis ketakutan karena baru saja untuk yang pertama kalinya ia ditampar oleh suaminya. Kamu menamparku, Yang? Isak istrinya. Maaf, Yang, tadi kamu mau membunuhku. Aku terpaksa harus menamparmu, ucap Angga sembari meraih tubuh istrinya.
Lihatlah wajahku dan tanganku. Kau membuatku seperti ini, Yang. Aku benar-benar tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Aku berjanji, Yang, besok tidak akan meminta mereka datang ke rumah kita lagi. Tapi tolong, jangan bertingkah seperti ini lagi. Kau bukan hanya bisa membahayakan orang lain, tapi juga bisa membahayakan anak kita. Aku tidak mau terjadi apa-apa pada anak kita, lanjut Angga. Tapi aku tidak melakukan itu. Shh, sudah, jangan dibahas lagi. Potong Angga cepat. Malam itu setelah mengobati luka-luka istrinya, Angga perlahan-lahan mencabuti serpihan kaca yang masih menempel di kulitnya. Rasanya sangat perih. Jam sudah menunjukkan pukul 1 malam. Sebuah notifikasi muncul di HP-nya. Dengan malas, Angga membuka matanya. Gak, tadi istriku kerasukan. Tingkahnya sangat aneh dan hampir membuat aku dan anak-anakku celaka. Saat kerasukan itu, dia bilang kalau tidak akan melepaskan kalian. Aku khawatir kalau ada apa-apa terjadi pada kau dan istrimu. Ini nomor HP Paman Malik. Kau bisa telepon dia besok. Dia tidak punya WA. Begitulah isi chat dari temannya Angga. Saat tanpa sengaja melihat ke arah jendela, Angga tersentak kaget melihat sebuah sosok hitam yang berdiri menatap ke arah tempat tidur. Jantungnya mulai berdegup tidak karuan. Beberapa kali Angga menelan ludahnya, hingga akhirnya makhluk hitam tersebut menghilang dengan tiba-tiba. Angga lalu bangun dan menyalakan lampu kamarnya. Ketakutan mulai ia rasakan. Jujur Angga akui, semenjak istrinya hamil, kejadian-kejadian aneh mulai sering terjadi di rumah itu. Angga kembali mencoba tidur, namun bau-bau aneh seperti rebusan pandan dan bau kencur mulai tercium olehnya. Dan hembusan angin yang entah dari mana datangnya membuat bulu-bulu di sekujur tubuhnya merinding. Ia selalu merasa terancam jika matanya terpejam. Ia membuka aplikasi YouTube-nya dan mencari film-film lucu untuk mengusir rasa takutnya di malam itu. Namun film-film lucu yang dia tonton sama sekali tidak membantunya. Malah kini ia mendengar suara desahan-desahan nafas yang berada sangat dekat dengan telinganya. Karena tidak juga merasa lebih baik, akhirnya Angga menyetel musik dari HP-nya. Ia juga mengambil HP milik istrinya dan membuka aplikasi-aplikasi milik si istri. Beberapa aplikasinya tidak menunjukkan keanehan, namun ketika ia mengecek Google milik istrinya, Angga begitu terkejut sekaligus emosi melihat bekas-bekas pencarian istrinya. Banyak sekali urutan-urutan pencarian tentang apa itu makhluk halus, jin dan setan, juga iblis di sana. Untuk apa dia mencari tahu masalah yang beginian? Gumam Angga. Kretuk tuk tuk. Terdengar suara derit pintu yang terbuka dan sebuah benda yang seperti dilempar dan memantul di lantai. Angga mengurungkan niatnya untuk memeriksa keluar kamar ketika ia kembali melihat sebuah bayangan di bawah pintu. Angga benar-benar menjadi seorang penakut malam itu. Pukul 4 subuh barulah Angga bisa memejamkan matanya, dan alhasil akhirnya ia bangun kesiangan. Kamu tidak usah memasak ya, Yang. Nanti malam aku bisa beli makanan di warung kok. Kalau kamu takut di rumah sendirian, kamu bisa ke rumah Bu Rauda, pesan Angga pada istrinya. Sekitar pukul 3 sore, istrinya Angga pergi ke rumah Bu Rauda.
Maaf ya, aku belum ke kebun. Jadi daun nanasnya belum ada, tanya Bu Rauda. Tidak apa-apa Bu, santai saja, balas istrinya Angga. Oh ya, ini sepertinya bunga baru Bu, tanya istrinya Angga. Iya, ini kemarin beli di Facebook, balas Bu Rauda. Bunganya bagus-bagus ya, puji istrinya Angga seraya memegang salah satu kelopak bunga yang baru dibeli oleh Bu Rauda. Dan keanehan pun terjadi. Bunga yang dipegang oleh istrinya Angga tiba-tiba rontok. Astaga, aduh, maaf Bu, kelopak bunganya lepas, isak istrinya Angga. Tidak apa-apa, nanti juga tumbuh lagi, balas Bu Rauda. Kamu sudah makan? Tanya Bu Rauda sambil tersenyum. Saya masih tidak nafsu makan Bu, apalagi kalau Angga membeli makanan yang berminyak-minyak. Melihatnya saja saya langsung muntah, balas istrinya Angga. Sama, aku dulu juga begitu. Waktu hamil anak perempuanku, malah selama 3 bulan cuma diam dan rebahan di dalam kamar saja. Bergerak sedikit muntah, apa-apa muntah, sampai lemah sekali badan kalau bangun. Sekitar pukul 6 sore istrinya Angga pamit pulang. Di dalam rumah ia langsung masuk ke dalam kamar, mengunci pintu rapat-rapat, dan menonton film kartun untuk menghibur rasa gelisahnya. Sementara itu di rumah Bu Rauda, setelah ia memasak, ia kembali keluar rumah untuk menyiram bunga yang baru dibelinya kemarin. Namun sesampainya di luar, ia sangat terkejut dengan keadaan bunganya yang sudah layu dan mati. Tidak hanya itu, tapi beberapa bunga yang sempat disentuh oleh istrinya Angga tadi sore menjadi layu dan mati. Astagfirullahaladzim, ucap Bu Rauda. Nafasnya turun naik, wajahnya mulai terlihat panik. Bu Rauda berlari ke arah rumah Angga. Ia berteriak-teriak memanggil istrinya Angga dari luar rumah, namun tidak ada siapapun yang mendengar teriakannya. Sekitar setengah jam menunggu, akhirnya Angga datang. Bu Rauda langsung menanyakan beberapa pertanyaan pada Angga yang membuat Angga bingung sekaligus emosi. Saya tidak tahu Kadut, apa yang ibu bicarakan? Jawab Angga meninggi. Istrimu diincar makhluk halus, sekarang dia pasti dalam bahaya, jawab Bu Rauda. Mendengar perkataan Bu Rauda, Angga langsung deg-degan. Tanpa mempedulikan Bu Rauda, Angga mencoba memaksa masuk ke dalam rumah. Dan tidak seperti biasanya, malam itu rumahnya terkunci rapat, sehingga membuat Angga kesusahan untuk masuk ke dalam rumah. Punya linggis Bu? Tanya Angga pada Bu Rauda. Ada, sebentar ku ambilkan, jawab Bu Rauda yang segera berlari pulang ke rumahnya. Beberapa saat menunggu sambil ia terus memanggil-manggil nama istrinya. Ini linggisnya, ujar Bu Rauda yang datang bersama suami dan juga anak lelakinya. Dibantu oleh anak dan suami Bu Rauda, akhirnya pintu berhasil dijebol. Mereka masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah nampak masih seperti biasa. Namun saat ia sampai di depan pintu kamar, lagi-lagi terkunci. Aroma seduhan pandan dan bebauan kencur menyengat memenuhi ruangan, membuat keempat orang di dalam rumah tersebut saling berpandangan, tanpa berani bertanya satu sama lain. Jangan, jangan, tolong jangan, teriak istri Angga dari dalam kamar. Tolong kamu panggilan Pak Haji Muin, suruh beliau kemari, cepat,
ujar Bu Rauda menyuruh anaknya. Dan dengan sigap pemuda tersebut langsung berlari keluar rumah. Sementara itu Angga dan suami Bu Rauda berusaha membuka pintu kamar. Pikiran Angga benar-benar sangat kacau malam itu. Jeritan dan erangan ketakutan dari istrinya menambah emosinya. Brak, pintu kamar roboh. Terlihat di sudut ruangan istrinya Angga duduk dengan bagian kepala dan wajah yang penuh darah. Nampaknya ia terluka saat berusaha keluar melalui jendela. Tubuhnya gemetar, nafasnya berat terdengar. Sementara itu, di luar anak Bu Rauda sudah berhasil menjemput Pak Haji Muin. Lelaki tua dengan peci hitam dan badan yang sudah agak bungkuk itu digandeng oleh anak Bu Rauda untuk masuk ke dalam rumah. Sesampainya di depan kamar, raut wajah Haji Muin nampak terkejut. Lelaki tua tersebut nampak bersikir dan berkali-kali mengucapkan istighfar. Terdengar suara tawa keluar dari mulut istrinya Angga. Aku tidak akan pergi sebelum janin yang dia kandung ini lahir, ujar makhluk di dalam tubuh istrinya Angga. Apa urusanmu dengan anakku? Dasar setan, bentak Angga. Siapa tuanmu yang mengirimmu kemari? Tanya Haji Muin nyaris tanpa emosi, sembari mulutnya masih bersikir. Kau tidak perlu tahu siapa tuanku, balas makhluk itu. Segera ikat kaki dan tangannya. Aku sudah sangat tua untuk menghadapi jin itu sendiri tanpa bantuan, ujar Haji Muin. Angga, Bu Rauda, suami Bu Rauda dan anaknya ikut membantu mengikat tangan serta kaki istrinya Angga. Ambil air sebaskom, perintah Haji Muin, seraya mengusap-ngusap ubun-ubun istrinya Angga. Bu Rauda bergegas ke dapur. Setelah mendapatkan sebaskom air, ia langsung kembali ke dalam kamar. Letakkan airnya di bawah ranjang. Tolong ambilkan aku cermin, suruh Haji Muin lagi. Setelah mendapatkan apa yang dipintanya, Haji Muin langsung membacakan ayat-ayat yang berasal dari Al-Quran. Seketika terdengar erangan kesakitan dari mulut istri Angga. Lihatlah wujudmu, wahai jin kafir. Tidak sepantasnya kau berada di dalam tubuh wanita ini. Cepat kau keluar dari tubuh wanita ini. Dar! Kaca yang dipegang Haji Muin pecah tiba-tiba. Lalu untuk beberapa saat kemudian tubuh istrinya Angga lunglai. Apa anak saya tidak apa-apa, Pak Haji? Tanya Angga. Insya Allah tidak apa-apa, tapi jin itu masih tidak benar-benar pergi. Dia akan kembali lagi jika orang yang mengirimkannya masih menginginkan istri dan anakmu celaka, ujar Haji Mukmin menjelaskan. Lalu saya harus bagaimana, Pak Haji? Tanya Angga. Kau muslim kan? Tanya Haji Muin. Angga mengangguk pelan. Lalu Haji Muin tersenyum seraya mengusap wajahnya. Kapan terakhir kali kau sholat? Tanya Haji Muin lagi. Lebaran kemarin, Pak Haji, jawab Angga malu. Bukan maksudku untuk mengguruimu, tapi ada baiknya kalau mulai sekarang ingatlah kepada Allah. Hanya Dia yang mampu memusnahkan semua bentuk kegelapan, ujar Haji Muin seraya mengambil air dari bawah ranjang. Siramkan air ini mengelilingi rumahmu, suruh Haji Muin. Dan mulai sekarang sampai anakmu lahir, letakkan cermin di atas tempat tidur kalian, lanjut Haji Muin. Setelah malam itu, keadaan kembali membaik. Setiap hari Bu Rauda akan menemani istrinya Angga sampai Angga pulang.
Ia juga meletakkan daun nanas di depan pintu kamar Angga dan istrinya. Namun beberapa minggu setelahnya Angga kembali merasakan gangguan gaib di sekitarnya. Hingga suatu ketika Angga teringat chat dari temannya dan segera menghubungi nomor telepon yang diberikan oleh temannya. Namun saat telepon tersambung, suara seseorang yang pernah Angga kenal menyapanya dari seberang sana. Angga bergegas menutup telepon tersebut dan langsung menghapusnya dari daftar riwayat panggilan telepon. Keesokan harinya, Angga menemui anak lelakinya Bu Raudah dan meminta untuk diantarkan ke rumah Haji Muin. Namun setelah sampai di rumah Haji Muin, Angga terlihat ragu untuk mengatakan sesuatu yang sudah ia persiapkan dari rumah. Lalu tanpa berkata apa-apa, Angga akhirnya pamit untuk pulang pada Haji Muin. "Aku yakin tanpa aku beritahu pun kau sudah mengetahuinya," ucap Haji Muin. Angga menghela nafas panjang, lalu bergegas keluar dari rumah tersebut. Suara perempuan dari seberang telepon waktu itu kembali mengingatkannya dengan sebuah masa lalu yang ia pun enggan untuk mengingatnya kembali. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Diganggu Jin Saat Hamil. Semoga kisah kali ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, agar kita selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Berdoalah dan terus berdoa kepadanya, karena hanya kepada Allah kita meminta perlindungan. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.